Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Fajriani Aziz, SPD MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Gefira Nurisani, selaku moderator sekaligus pemateri kedua. Dan teman saya, Andi Nurmala Dewi, sebagai pemateri pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi kami dengan judul Lingkungan Pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu lingkungan pendidikan. Pertama, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Kedua, lingkungan pendidikan mencangkup fungsi lingkungan pendidikan, ragam bentuk lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan. Pertama, lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi kedua lingkungan pendidikan adalah mengajar tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. B. Ruang lingkup pendidikan. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena di dalamnya banyak segi-segi atau yang ikut terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup pendidikan. Interaksi pendidikan. Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara orang satu dengan orang lainnya. Interaksi yang berlangsung di sekitar kehidupan manusia dapat menjadi interaksi yang bernilai edukatif, yaitu interaksi yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Tujuan dari interaksi edukatif adalah membantu memudahkan menyeleksi bahan pengajaran yang akan disampaikan, memudahkan penyeleksi metode yang akan digunakan, menyeleksi sikap, tingkah laku, dan perbuatan guru untuk mencapai tujuan pengajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan materi.
Bagian D. Jenis-jenis lingkungan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan lingkungan pendidikan menjadi 3, dan yang kita kenal dengan tripusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara golongannya bersifat khas. Di lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Di sini pendidikan berlangsung dengan sendirinya, sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat. Hidup di dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat. Yang kedua, masyarakat merupakan lembaga pendidikan. Ketiga, sesudah keluarga dan sekolah, mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budaya. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab, minimal 2 penanya. Saya persilakan bagi yang mau bertanya. Baik, dipersilakan Irdayanti Syahral untuk memberikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Pertanyaan saya adalah bagaimana peran pendidikan dalam masyarakat? Dipersilakan Irdayanti. Terima kasih. Pertanyaannya boleh diketik di kolom chat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irdayanti Syahral, bagaimana peran pendidikan dalam masyarakat? Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga dan biaya sarana dan prasarana, dan menyediakan lapangan kerja. Saya kembalikan kepada Irdayanti, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih, jawabannya saya terima. Terima kasih kembali. Dipersilahkan bagi yang mau bertanya, tinggal satu lagi.
Baik, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya tutup presentasi. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya rasa cukup. Itulah materi dari kelompok kami. Saya menarik kesimpulan bahwa semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam melaksanakan pendidikan dalam mencapai tujuan. Pendidikan itu sendiri baik bagi diri peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, susila, serta makhluk religius. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan yang kurang menyenangkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.